Hari ini saya akan coba share masih dengan topik yang sama tentang hormat. Dan kita coba lihat di Daniel 5 ayat 18 sampai 28 yang akan jadi dasar dari apa yang saya ingin bagi buat saudara pagi ini. Daniel 5 ayat 18 sampai 28. Ya, dikatakan bahwa ya Tuanku Raja Allah yang Maha Tinggi yang telah memberikan kekuasaan sebagai Raja, kebesaran, kemuliaan dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayah Tuanku. Jadi ini Daniel sedang bicara dengan Belshazzar, yaitu anak dari Nebukadnezar. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Dan ditinggikannya siapa yang dikehendakinya dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Daniel sedang bicara tentang Nebukadnezar yang saat itu dia menjadi raja yang sangat ditakuti karena kemanapun dia pergi, Tuhan buat orang ini berhasil. Saudara, sekalipun dia gak kenal Tuhan. Dan saudara perlu tahu bahwa orang ini, Nebukadnezar ini yang menyerang Yerusalem, dia menghancurkan bait Allah dan dia merampas semua perkakas bait Allah untuk dibawa ke Babel. Bahkan banyak di antara anak-anak muda yang luar biasa, yang pintar, anak-anak muda dari orang Israel itu ditawan dan dibawa ke Babel. Dan sejak saat itu orang Israel dibawa ke pembuangan. Nah, ini cerita setelah Nebukadnezar meninggal. Ini cerita tentang anaknya. Nah, tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ingat seberapa hebatnya kita cuman di tangan Tuhan. Kita cuman alat. Kita cuman wadah. Ya, kadang-kadang kita lupa bahwa kita ini cuman alat, kita cuman wadah. Semua yang kita punya hari ini itu cuman kepercayaan. Kasih tahu sebelahmu, kepercayaan. Gak lebih. Makanya kita belajar dalam kerajaan Allah kita semua bukan pemilik. Kita gak punya ownership. Saudara perlu mengerti kenapa manusia itu lahir gak bawa apa-apa dan manusia mati juga gak bawa apa-apa. Jadi sebenarnya kita gak punya apa-apa. Amin. Nah, Nebukadnezar yang kita bisa belajar ketika dia berhasil, Alkitab bilang begini, penyakit orang termasuk saya, siapa saja ketika kita berhasil sangat mudah untuk kita jadi tinggi hati. Kita akan sulit menghormati Tuhan ketika hati kita mulai berubah dan jadi tinggi hati. Sebab ketika kita jadi tinggi hati bukan lagi Tuhan yang jadi yang terutama, yang jadi pusat dalam hidup kita. Tapi diri kita. Kita merasa keberhasilan, kesuksesan karena saya. Usaha ini maju karena saya. Pelayanan ini bisa jalan karena saya. Dan yang tahu cuman Tuhan sama kita. Bahkan seringkali kita juga gak tahu. Karena Alkitab bilang hati manusia itu licik. Sangat licik. Nah, tetapi kita baca selanjutnya. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang. Dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Bayangkan raja yang hebat. Karena sombong diusir. Dia harus tinggal di tengah-tengah binatang. Ya. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Sampai ia mengakui
bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Apa pesannya buat kita? Tuhan, segala sesuatu itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Hari Selasa itu sangat bagus, salah satu leader kita, Olive, dia share tentang ketika kita menghormati Tuhan. Artinya kita tunduk pada keputusannya. Kita mengakui kedaulatannya, bahwa dia berdaulat untuk ngatur hidup kita. Karena seringkali kita lupa, kita pikir kita bisa komplain. Saudara kalau nonton film-film kerajaan, pernah lihat kalau raja buat keputusan, anak buahnya komplain. Langsung pancung. Itu hukum kerajaan. Kadang-kadang kita lupa, Tuhan itu Bapa, tapi dia raja. Amin. Saudara langsung diam. Saya tahu saudara berusaha mencerna, meresapi. Amin. Ya, tetapi Tuanku Belsyazar, anaknya, tidak merendahkan diri walaupun Tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada Tuanku. Lalu Tuanku serta para pembesar Tuanku, para istri, para gundik Tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui dan tidak Tuanku muliakan Allah. Yang menggenggam nafas Tuanku dan menentukan segala jalan Tuanku. Hidup kita yang ngatur Tuhan, bukan kita. Jangan lupa, kita bisa berdoa, kita bisa buat planning, kita bisa merencanakan segala sesuatu. Kita harus punya planning, tetapi ingat, keputusan tetap ada di tangan Tuhan. Setuju? Ya, jangan going with the flow. Ya, orang nggak punya planning. Nah, sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Jadi kalau saudara baca ceritanya, Belsyazar bikin pesta yang besar, dia undang ya semua pejabat-pejabatnya, pejabat tingginya datang, mereka pesta. Saking dia merasa diri hebat, dia keluarin semua perkakas yang dibawa oleh bapaknya, perkakas dari bait Allah di Yerusalem, itu dikeluarin dan perkakas itu dipakai buat mereka minum. Saudara tahu ketika kita sombong, kadang-kadang kita udah gak bisa milah. Manai bagian yang gak boleh kita sentuh. Mana hal yang gak boleh kita lakukan. Karena kita merasa, saya yang ada. Ini karena saya. Ya. Maka inilah tulisan yang tertulis. Jadi ketika dia seperti itu tiba-tiba dia lihat ada tangan yang menulis di dinding. Nah ini tulisannya. Mene mene tekel ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene artinya masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku pecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Saudara, sedih sekali. Dia nggak punya kesempatan, nggak dikasih kesempatan kedua. Tahukah saudara, seringkali kalau kita sombong berlebihan, kesempatan demi kesempatan diberikan, kita udah nggak pusing lagi. Sehingga ketika kesempatan terakhir datang kita juga abaikan. Dan ini yang terjadi pada hidupnya. Ternyata dia ditimbang, ternyata dia ringan. Apa artinya? Kadang-kadang kita pikir kita hebat. Karena posisi, karena kedudukan, karena pelayanan, karena fungsi, peran dan semuanya.
Tapi ternyata di mata Tuhan kita kosong. Nol. Di mata manusia orang tepuk tangan, orang kasih jempol, kemanapun kita pergi. Ayo pertanyaannya gini, waktu Tuhan timbang kita punya berat atau tidak? Ini yang harus jadi perenungan kita pagi ini. Amin. Karena sangat mudah kita ikut menilai diri kita atau kita menilai orang lain hanya karena apa yang kelihatan. Kita terjebak seperti Samuel. Makanya Tuhan ngomong sama Samuel, manusia itu yang bisa dia lihat, sejauh matanya bisa melihat. Tapi aku Tuhan, melihat apa yang gak kelihatan. Setuju? Amin. Nah, baru saya mau masuk. Apa artinya penghormatan buat kita? Arti hormat dalam bahasa Ibrani adalah kabot. Artinya bobot, berat, bernilai atau mulia, dan terhormat. Dari kata Yunani adalah timao. Artinya menghormati, menghargai atau memberikan nilai. Memberikan penghargaan pada sesuatu atau pada seseorang. Ini berarti menghormati adalah menempatkan seseorang atau sesuatu dengan tepat. Kadang-kadang kita bisa memberi hormat itu berlebihan. Atau kita kurang memberi hormat. Ya, kita merendahkan, meremehkan. Contoh seringkali ya, dalam pelayanan kita suka meremehkan yang namanya persiapan. Latihan. Kita suka meremehkan tentang hubungan kita dengan Tuhan. Membaca firman, hal yang rutin. Padahal tahukah saudara, semua hal yang basic ini yang menentukan perjalanan saudara akan sampai akhir atau saudara akan lego handuk di tengah jalan. Semua yang kita lakukan yang kelihatan, dasarnya adalah hal-hal yang tidak kelihatan, yang sederhana. Ya, itulah inti dari membangun budaya hormat. Ketika kita menempatkan seseorang atau sesuatu lebih rendah, kita cenderung akan meremehkan bahkan mengabaikannya. Contoh ibadah. Hal sederhana. Berapa banyak yang kita datang ibadah, kita udah punya persiapan dari rumah. Wah, saudara rindu ketemu Tuhan. Pusat dari ibadah bukan saudara atau yang melayani di sini. Pusat dan fokus dari ibadah adalah Dia yang gak kelihatan. Bukan saudara dan saya yang jadi fokus. Kadang-kala kita salah. Kita berpikir, saya datang ibadah supaya saya pulang, saya semangat. Kamu salah, fokusnya bukan buat kamu. Makanya ketika pendetanya salah baca ayat, saudara komplain. Di sini gak ada. Khotbahnya gak terlalu bagus, saudara komplain. Saudara lupa, saudara bukan customernya. Customer satu-satunya itu Tuhan. Keberhasilan dari ibadah kita, apapun yang kita lakukan. Bukan kita yang disenangkan, tapi Dia yang disenangkan. Kita sedang ada dalam satu masa di mana kita semua fokus saya. Kalau nggak cocok geser. Makanya saudara perhatikan kalau ibadah online. Saudara buka gereja. Saya lihat sebentar, nggak cocok geser. Nggak cocok geser. Betul? Akibatnya seringkali tanpa kita sadar dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita bawa hal itu. Kita lupa pusat dari penyembahan kamu pribadi bukan dirimu. Tapi Dia yang memegang hidupmu. Yang mati buat engkau.
Yang punya rencana yang besar buat kamu. Hidupmu bukan menggenapi tujuanmu. Tapi tujuannya untuk hidupmu. Karena tujuan Tuhan jauh lebih besar dan jauh lebih luar biasa dari apa yang pernah bisa kamu pikirkan. Manusia hanya bisa berpikir, saya akan jadi bisnismen yang besar. Saya akan jadi dokter, saya akan bangun ini, saya akan punya ini. Sejauh yang dia bisa capai secara logika dan apa yang bisa dia lihat. Tapi Alkitab bilang, semua kita lahir. Bahkan sebelum kita lahir, tujuannya itu sudah ada. Karena Tuhan gak pernah buat manusia itu iseng. Nganggur, bikin. Baru habis itu mikir, buat apa ya? No, untuk dia buat saya. Sebelum dia buat saya, dia udah tahu tujuannya apa. Setiap saudara lahir dengan tujuan. Karena itu saudara dikasih potensi. Kepintaran saudara, talenta saudara, ide saudara, kreativitas saudara. Semua yang kita punya dalam hidup kita. Tujuannya cuma satu. Menggenapi tujuannya. Pusat dari penyembahan dalam hidup kita. Bukan diri kita. Ketika kita menempatkan seseorang atau sesuatu secara berlebihan. Kita mudah dikendalikan dan mengkultuskan orang tersebut. Betul atau benar? Saya percaya kita bisa kagum dengan manusia. Karena kebaikannya, karena kehebatannya, karena keteladanannya. Tapi ingat, saudara jangan lupa kita ini Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Saudara bukan pengikut pendeta, pengikut gereja. Hari-hari ini kita sedang dengar ada beberapa gereja yang begitu masif. Saya nggak salahkan. Tetapi selalu dan selalu kita mesti ingat. Semua gereja, semua pemimpin gereja harus membawa jemaatnya untuk bertumbuh dewasa mengikuti Yesus. Bukan mengikut kita. Benar bahwa ketika kita mengikut Yesus dalam sebuah jemaat lokal, kita melayani visi dari gembala kita. Tetapi kita semua berfokus untuk bertumbuh jadi serupa dengan Dia. Amin. Ya, nah dua hal yang terjadi tadi karena bisa terjadi, saudara bisa menilai berlebihan atau saudara bisa menaruh nilai yang rendah. Sederhana, karena kita menghormati dengan memandang rupa. Seperti tadi saya bilang, hal-hal kecil yang simple, kadang-kadang kita meremehkan. Orang tua seringkali meremehkan ketika anaknya, saudara perhatikan, hari-hari ini anak-anak itu mentalnya itu mudah sekali putus asa. Mudah sekali menyerah. Kenapa? Karena orang tua yang membuat parenting kita ini makin lama maunya cepat. Anak dikasih les, pintar. Les ini, les ini, les ini, les ini. Gak ada yang salah dengan les. Saya nggak anti les. Tapi ada hal lain, mereka perlu belajar yang namanya tanggung jawab. Sebagai orang tua kita nggak akan pernah bisa mengambil tanggung jawab dari anak itu. Seringkali karena terlalu sayang sama anak, kita berusaha menghilangkan tanggung jawab. Baru kita kaget sekian tahun kemudian, anak saya kenapa begini? Karena sebagai orang tua seringkali yang kita langgar. Ketika anak saudara salah, ketika anak saudara dari kecil nggak diajar tanggung jawab. Contoh paling sederhana, kamarnya suruh dia rapiin. Saya dari kecil kami tumbuh, kami diajari bangun pagi, rapiin ranjang. Apakah anak kita masih begitu? Karena kita pembantu 3, 4, gak pernah.
tanggung jawab atur uang. Tahukah saudara, saya pernah ngajar, saya bilang gini, kalau saudara bujang gak bisa atur uang, jangan mimpi waktu nikah saudara bisa atur uang. Saudara bisa berdoa puasa, tetapi keahlian untuk ngatur uang itu gak akan datang. Saudara perlu belajar. Anak kita perlu belajar. Hal kecil, hal simple. Amin. Ya. Yang berikut. Saking semangat. Bagaimana kita bisa belajar menempatkan dengan tepat? Yang pertama, kita menaruh Tuhan di tempatnya yang tepat. Makanya tadi saya bilang, pusat dari hidup kita bukan kita. Berani enggak sebagai orang tua saudara bilang sama anak saudara, hidup kamu bukan kejar impian bapakmu, mamamu, tapi Tuhan. Gimana caranya? Dari kecil dia perlu belajar kenal Tuhan. Baca firman. Saudara perlu ngajarin dia. Ibadah. Karena dari perjalanan rohaninya secara pribadi. Dari dia kecil. Disitulah dia belajar pelan-pelan untuk menemukan Tuhan secara pribadi. Dan disitulah dia bisa menemukan tujuan hidupnya. Saudara tidak akan bisa menemukan tujuan hidup saudara kalau saudara nggak menemukan dia secara pribadi. Karena yang tahu tujuan untuk kita masing-masing cuma dia. Sukses kita ditentukan oleh seberapa baiknya kita menggenapi tujuannya dalam hidup kita. Itu arti sukses. Amin. Nah, Billy Graham berkata gini, we glorify God by living lives that honor Him. Kita memuliakan Tuhan dengan kita menjalani sebuah kehidupan yang menghormati Dia. Dalam kehidupan sehari-hari kita. Bukan cuma datang hari Minggu ibadah. Bagaimana saudara di tempat kerja, bagaimana saudara di rumah, bagaimana saudara di sekolah dan sebagainya. Ya, dikatakan if God gives you a few more years, remember it is not yours. Ya. Jika Tuhan memberi kamu beberapa tahun, ingatlah bahwa itu bukan milikmu. Your time must honor God. Waktumu, gunakan waktumu untuk menghormati Dia. Aktivitasmu untuk menghormati Dia, dan everything you do must honor God. Semua yang kita lakukan untuk menghormati Dia. Kalau kita menghormati Dia, kita nggak akan kerja separuh-separuh, nggak curi-curi jam. Kita nggak akan mudah menyerah kalau kita menghormati Dia. Ketemu masalah, kita akan bilang, Tuhan ini gimana? Kita akan ngomong, Tuhan tolong, saya harus bisa selesaikan ini. Nah, saya percaya waktu saudara menghormati Tuhan, pasti Tuhan kasih saudara hikmat, ide, dan kreativitas. Ya. Yang kedua, bagaimana kita bisa belajar menempatkan dengan tepat. Kita belajar dengan menempatkan batasan yang jelas untuk menjaga diri. Karena setiap kita adalah miliknya. Batasan. Tahukah saudara, setelah saudara menikah, saudara itu bukan milik semua orang. Betul? Tapi saya perhatikan ada banyak orang yang sudah menikah. Dia seperti nggak punya istri, nggak punya anak. Mau keluar kapan saja, mau pulang kapan saja. Betul? Ibu-ibu? Oh. Ya. Mau pakai uang? Semaunya dia. Dia mau beli apa aja sesukanya dia. Dia lupa
istri sama anaknya. Dia harus kasih makan, kasih sekolah, siapin semua hal. Artinya begitu kamu menikah, kamu harus tahu diri, harus ada batasan. Setuju? Amin. Saudara orang tua, saudara harus ingat, begitu anak saudara menikah, saudara harus tahu diri. Sebab Alkitab berkata, ketika seorang laki-laki menjadi satu dengan istrinya, dia akan meninggalkan orang tuanya dan menjadi satu. Artinya apa? Artinya dia punya keluarga sendiri. Saya mau ngomong sama orang tua yang sudah punya mantu atau yang mau punya mantu atau yang akan punya mantu beberapa tahun kemudian. Saudara harus siap untuk membatasi diri saudara. Jangan terlalu dalam untuk intervensi. Kasih ruang buat mereka untuk bertumbuh. Ketika mereka ketemu masalah, izinkan mereka menyelesaikan dulu. Nangis-nangis berdarah-darah itu biasa dalam pernikahan. Setuju? Yang jawab sudah menikah belum? Kalau belum kamu siap menikah. Ya. Jadi kita perlu ada batasan. Kita tahu batasannya. Dan yang kedua dikatakan ini. Honoring your own boundaries is the clearest message to others. To honor them. Menghormati batasan kamu sendiri, itu yang membuat, itu menjadi pesan yang jelas kepada orang lain untuk menghormati batasanmu. Contoh sederhana, kalau kamu sudah tobat dari minum mabuk, saudara ketemu temanmu. Lalu dia bilang, ayo dong kumpul, udah lama gak ketemu kamu. Kita kangen loh sama kamu. Kumpul, yang satu sudah bawa ini, satu bawa itu. Kamu harus tahu batasanmu. Kalau kamu gak bisa batasin dirimu, dan engkau gak bisa jaga batasmu, orang lain gak bisa lihat kamu punya batasan itu. Kamu harus tegas bilang, saya enggak. Dia akan bilang, kamu tuh sok suci, kamu tuh begini, kamu tuh begitu. Tapi selama kamu tahu kasih batasan yang jelas, enggak peduli. One day mereka tahu, dia enggak. Ya. Seringkali kenapa kita masih diganggu, karena batasannya enggak jelas. Kenapa saudara enggak suka gosip tapi orang suka ngajak saudara gosip? Karena batasannya enggak jelas. Saudara enggak suka gosip, tapi saudara ketika orang ngajak saudara gosipin orang lain, batasannya enggak jelas. Amin. Kira-kira sampai di sini mengerti? Ada yang luka? Enggak ya? Yang ketiga. Penghormatan adalah sebuah keputusan untuk memberikan nilai yang tak terharga kepada orang lain. Sebagai manusia, hanya karena mereka diciptakan segambar dengan Tuhan. Dan kasih itu mendorong keputusan tersebut ke dalam sebuah tindakan. Jadi kita belajar menghormati orang lain, sederhana. Cuman karena satu hal,
Karena dia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Ingat di awal saya bilang, kita bisa menghormati berlebihan, kita bisa cenderung meremehkan. Kita salah menempatkan nilai. Kenapa? Karena kita menilai orang hanya karena rupanya. Mengasihi dengan memandang rupa. Menghormati dengan melihat penampilan. Kita bisa salah. Tapi kalau kita mau belajar menghargai orang, hargailah dia. Bahwa dia sama berharganya dengan saya. Karena di mata Tuhan dia gak menilai kita asetmu berapa. Posisimu apa. Saudara belum mengerti? Di mata Tuhan kita sama. Uangmu. Karena dalam kekekalan itu gak ada nilainya. Amin. Setuju? Kalau kita ngerti ini, kita nggak akan membuli orang yang lebih rendah dari kita. Setuju anak muda? Gak boleh kamu lakukan bullying kepada siapapun. Karena waktu kamu lakukan itu, kamu sedang merusak, menyerang gambar Tuhan yang berharga. Dikatakan bahwa we don't just honor people because they are honorable. Kita tidak menghormati orang karena mereka terhormat. Ya mungkin karena punya posisi, punya uang dan sebagainya. Ya. Tetapi dibilang ini, we honor people because we are honorable. Kita menghormati orang kenapa? Karena kita terhormat. Kalau saudara ngerti, saudara berharga, saudara penting, saudara mulia. Saudara gak akan meremehkan orang lain. Tahukah saudara orang-orang yang suka menjelekkan orang lain, membuli orang lain. Semua orang yang lakukan itu saya jamin ada problem dalam diri mereka. Mereka merasa dirinya gak penting, gak berharga. Makanya dia perlu rendahkan orang lain supaya dia merasa dirinya lebih baik. Katakan sebelah, kamu itu terhormat. Di mata Tuhan, kamu terhormat. Oke, kita lanjut. Kita lihat Matius 5, 43 sampai 47. Ya. Bagaimana kita menghandle orang yang memperlakukan kita dengan buruk. Karena hidup akan selalu kita hadapi hal ini. Di rumah, dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, dalam pergaulan, bisnis, kita akan mengalami ini. Ya, Matius 5 ayat 43 sampai 47. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan-perbuatan lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Apa yang Yesus ingin ngomong sama kita? Sederhana. Kalau kamu menghormati orang yang baik sama kamu gak dapat apa-apa.
sudah sepantasnya. Kalau orang Chinese bilang cengli, masuk akal. Betul nggak? Kalau orang baik sama kamu, atau orang punya sesuatu yang kamu kagum, sudah sewajarnya saudara akan bilang, saudara akan respect, hormat sama dia. Tapi Yesus bilang ini, no. Yang aku mau kamu lakukan. Mengasihi dan menghormati orang lain. Yang memperlakukan kamu dengan tidak baik. Ya, hal ini hanya bisa terjadi kalau kita belajar bahwa ternyata respon kita perlu belajar berespon. Tidak bergantung pada sikap orang lain atau situasi. Jujur, ini gak gampang. Karena seringkali daging kita yang lebih bereaksi lebih dulu. Kita harus bisa merespon setiap perlakuan orang lain sesuai dengan firman agar hal itu tidak melukai fisik dan jiwa kita. Karena begitu saudara merespon secara reaktif, saudara tanpa saudara sadari saudara sedang terluka di dalam saudara. Karena ternyata saudara izinkan perkataan atau perbuatan orang itu melukai di dalam saudara. Ya. Ingatlah, orang mau bikin apapun sama kita. Mau ngomong apapun sama kita, anak muda. Kalau ada yang bully kamu di sekolah atau dimanapun, ingat. Kamu bukan apa yang dia omongkan. Kamu harus lebih percaya apa yang firman Tuhan katakan. Karena itu kamu harus baca firman. Kamu harus punya hubungan sama Tuhan. Dari situ kamu akan makin tahu betapa berharganya kamu. Betapa Tuhan mengasihi kamu. Amin. Ingat, serangan secara verbal yang bersifat merendahkan dan melukai, yang seringkali kita bilang bullying, itu terjadi karena mereka memandang rupa, bisa berlebihan, bisa meremehkan. Seringkali berdampak menghancurkan secara diam-diam kalau kita izinkan masuk dalam pikiran dan hati kita. Saudara, bullying itu dari dulu sudah ada. Hanya sekarang lebih kejam karena ada media sosial. Betul? Kita perhatikan orang gak setuju media sosial langsung baku bully. Baku jawab, baku serang. Dan bahasanya sangat kasar. Dan saya percaya kita orang Kristen gak lakukan hal ini. Saudara boleh setuju atau tidak setuju. Tapi jangan memperlakukan orang lain hanya karena kita berbeda pendapat. Nah, kalau ada orang yang lakukan itu sama saudara, saudara harus ingat, saudara bukan apa yang orang lain katakan. Saudara bukan apa yang terjadi sama saudara. Berkali-kali dari tempat ini saya bilang, kalau hidup itu kita pasti ada melewati kegagalan. Tapi kita bukan siapa. Ya, kita bukan apa yang ada di pikiran kita ketika kita gagal. Karena seringkali kita gagal, kita bilang gini, saya memang gak bisa. Saya memang gagal. Tanpa saudara izinkan keadaan yang terjadi, itu mempengaruhi di dalam saudara. Being saudara, identitas saudara berubah. Ya, makanya di situ saya katakan, kalau kita izinkan masuk dalam pikiran dan hati kita, ingat badai di luar tidak boleh jadi badai di dalam. So masih ingat Yesus naik perahu, dia tidur, badai. Murid-murid panik. Dan Yesus bisa tidur dengan tenang. Kenapa? Karena dia tidak dipengaruhi oleh badai di dalam. Keadaan yang terjadi di luar, saudara harus bisa merespon. Jangan izinkan itu mempengaruhi di dalam.
setuju. Anak-anak muda jangan izinkan omongan orang. Ibu-ibu jangan izinkan tetanggamu mengkomen sesuatu tentang dirimu. Dan itu membuat kamu gak bisa tidur. Kamu sedang izinkan badai yang di luar masuk di dalam. Tahukah saudara yang buat kapal tenggelam? Ketika air masuk. Betul gak? Dalam kapal itu. Dan saya percaya, what doesn't kill you, make you stronger. Semua kejadian situasi, semua omongan orang. Kalau kita bisa handle dengan baik, tidak reaktif. Saudara akan jadi pribadi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa kali saya dapat komen dari beberapa orang. Bahwa sekolah Batu Karang itu ideal sekali. Dan beberapa anak kami, murid kami begitu lulus mereka sekolah di luar, bahkan di Jawa, di Jakarta mereka kaget. Kenapa? Ternyata di sekolahnya itu dibully. Dan bulinya gak main-main. Shock. Lalu dibilang gini, Pak, sekolah Batu Karang gitu ya. Terlalu ideal katanya. Lalu saya jawab sederhana. Tahu nggak? Kalau kamu mau bangun sesuatu yang benar, yang kamu perlu bangun yang benar lebih dulu. Kenapa? Kalau dia udah punya fondasi yang kuat. Benar ketika ketemu itu dia kaget. Dia kaget. Tapi karena fondasinya yang benar itu sudah terbangun, dia akan lebih mudah untuk menghandle-nya. Saudara ngerti nggak? Untuk belajar membedakan uang palsu. Saudara perlu belajar yang mana? Uang palsu? Enggak. Saudara perlu belajar yang asli. Makanya saudara perhatikan, ini ada orang bank di sini ya. Saya percaya. Kenapa mereka nggak bingung belajar uang palsu? Karena setiap hari mereka ketemu uang yang asli. Anak saudara kalau dari kecil dia sudah tahu nilai-nilai yang benar. Dibangun di rumah, di sekolah. Begitu dia ketemu situasi, ketemu orang. Ketemu dia langsung bilang, oh ini gak benar. Amin. Chris Valeton, dia nulis begini. Setiap kali kita memperlakukan orang lain dengan hormat, bahkan jika mereka menolak untuk menghormati kita, kita menunjukkan bahwa kita memiliki standar dalam diri kita yang tidak ditentukan atau dipengaruhi oleh orang-orang di sekeliling kita. Amin. Ketika saudara menghormati orang yang memperlakukan saudara dengan tidak baik, saudara sedang kasih tahu dia, saya enggak bereaksi dengan apa yang kamu katakan, apa yang jadi sikap kamu yang enggak baik, karena saya punya sesuatu yang berbeda di dalam saya. Anak muda kalau bosmu marah-marah, enggak usah terpancing. Tetap bersikap baik. Kita menunjukkan hormat. Terima teguran dengan lapang dada. Dan dia akan lihat ada sesuatu yang berbeda di dalam kamu. Setuju? Kita tidak hanya menghormati orang lain karena mereka terhormat, layak untuk dihormati. Kita menghormati orang lain karena kita terhormat. Setuju? Jadi ibu-ibu kalau suami saudara lagi marah-marah, lagi dapat, bukan cuma ibu-ibu yang bisa dapat, suami juga kadang-kadang dapat.
Gak percaya, saya percaya ibu-ibu pernah sering kali dapat hal-hal yang gak menyenangkan. Itu lagi dapat suaminya. Tunjukkan bahwa engkau adalah orang-orang yang terhormat buat suamimu. Amin. Amin. Kayaknya sabar dulu Pak. Saya hitung dulu. Ya. Gak bisa kasih pipi kiri. Ya Pak, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Enak saja. No. Kita belajar ini saudara. Yang kedua adalah menghormati perbedaan. Ketika saudara belajar menghormati Tuhan, artinya saudara juga belajar menghormati perbedaan. Sederhana, karena Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Jadi ketika saudara dan saya tidak belajar menghormati perbedaan, maka saudara nggak menghormati Tuhan. Karena perbedaan itu dari Tuhan. Contoh, laki dengan perempuan beda nggak? Beda. Ya. Menghormati perbedaan bukan berarti kita setuju dengan segala hal. Tapi kita memilih untuk mengasihi, mengerti, dan hidup damai. Jadi kita bukan setuju. Ketika teman kamu salah, prinsipnya berbeda sama kamu dan prinsipnya salah. Saudara gak bisa bilang, saya setuju karena kita berbeda. No, dia salah, prinsipnya salah. Tapi saya menghargai dia. Bukan kita langsung jadi musuh. Termasuk beda agama. Amin. Ingatlah perbedaan adalah kekuatan dan bukan jadi alasan perpecahan. Dalam tim, dalam pernikahan kadang-kadang kita bingung karena kita berbeda. Dan perbedaan itu tidak bisa, kadang-kadang kita mesti ngerti. Saudara nggak bisa merubah pasanganmu untuk jadi sama kayak engkau. Kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Ada sebagian bisa diubah, ada sebagian nggak bisa. Seringkali perbedaan-perbedaan itu membuat adanya tension. Nah, tension itu yang kita harus kelola. Ya, kadang-kadang saya dengan istri juga gitu, kita berbeda. Saya tumbuh dengan background yang berbeda, dia tumbuh dengan background yang berbeda. Dan seringkali, bukan sekali dua kali, dia berusaha merubah saya. Dan saya sudah berusaha, tapi nggak bisa. Dan kadang-kadang saya bilang, sayang, kok ngerti saya toh? Demikian juga dia. Saya juga belajar untuk ngerti dia. Nah, karena itu coba kita melihat bahwa perbedaan itu kekuatan. Bukan alasan untuk perpecahan. Perbedaan adalah rencana Tuhan. Manusia diciptakan, kita tahu ya, kita beda-beda. Sidik jari nggak ada yang sama, sekalipun saudara kembar. Oke? Tubuh Kristus, gereja dibilang tubuh Kristus terdiri dari banyak anggota dengan fungsi yang berbeda. Setiap orang punya peran yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kita belajar menghormati perbedaan? Dengarkan sebelum menilai. Karena kadang-kala kita asumsi itu yang berbahaya. Setelah kita dengar, baru kita ngerti, oh orangnya tuh begini, oh dia tuh begini. Kadang-kadang kita belum mengerti background orang. Nah seringkali respon, karakter, sikap itu kadang-kadang dipengaruhi oleh latar belakang. Bagaimana dia tumbuh dan besar. Ya, tetapi ingat
kita menghargai perbedaan, tetapi kita enggak selalu setuju dengan segala hal. Belajar berempati terhadap latar belakang yang berbeda, latih diri untuk tidak menghakimi. Manusia kita semua, mau pendeta, mau jemaat, mau siapa aja. Biasanya kita punya otak ini jalan lebih dulu. Lebih cepat berespon. Asumsi muncul lebih dulu. Ya. Jadi jangan menghakimi terlalu cepat. Dan yang terakhir, kita belajar sepakat dalam perbedaan. Apa yang bisa buat kita sepakat di tengah-tengah semua perbedaan? Yang pertama, fokus. Kita perlu fokus kita sama, yaitu Tuhan. Saudara, titik temunya kita bukan di sini, tapi sini. Jadi pertanyaannya gini, ketika dua orang mau jalan sama-sama dalam pernikahan, dalam pelayanan, dan pertanyaannya gini, pusat kamu, fokus kamu siapa? Dirimu atau Tuhan? Kalau dirimu masing-masing, kalau dorang dua fokusnya masing-masing, ini gak akan ketemu. Itu yang kita bilang sering yang bikin masalah itu egois. Selfish. Mementingkan diri sendiri. Kenapa? Saat itu Tuhan bukan jadi fokus saya. Fokus Tuhan hari ini, fokus kita mengasihi Dia dan mau taat sama Dia. Bukan masalah saya suka atau tidak, saya setuju atau tidak. Kalau misalnya saya suka ini tapi itu enggak sesuai dengan firman Tuhan, saya akan bilang enggak. Demikian juga yang ini. Karena hanya itu yang buat kita berbeda, bisa jadi satu. Dua orang berbeda pendapat. Dua-duanya sama-sama baik. Apa yang bisa buat mereka tetap bisa jalan sama-sama? Fokus mereka untuk mengasihi Tuhan dan taat pada kebenaran firman Tuhan. Yang kamu ngomong nih, benar nggak menurut firman? Karena kalau benar menurut saya belum tentu benar menurut kamu. Sekalipun seringkali pada prakteknya jujur, selalu ego kita membuat kita gak bisa fokus dan selalu taat pada Tuhan. Saya perhatikan dalam tim pelayanan, kenapa susah kita sepakat? Karena masing-masing punya mau-mau. Masing-masing dengan mau-maunya sendiri. Yang si ini bilang harus begini, yang si ini bilang harusnya begini, yang ini sih harus bilang ini. Pertanyaannya tiga-tiga ini benar. Bagus semua pendapatnya. Pertanyaannya sekarang. Ketika tiga-tiga semua benar. Bingung loh, mutusin gimana? Sederhana, tanya kepalanya. Otoritas yang di atasnya yang akan mutusin. Makanya kenapa kita belajar menundukkan diri pada otoritas itu penting. Kita kembali lagi kepada firman. Sama istri dengan suami, istri merasa benar. Saya begini, saya begini, saya begini. Well, kamu benar. Suamimu juga benar. Pertanyaannya ketika suamimu bilang, enggak, begini saja. Rasanya gimana? Gak bisa. Saudara, suami itu kepala otoritas yang Tuhan kasih.
Tetapi suami juga tidak semena-mena. Saya kepala, selalu saya harus didengarkan. No. Saudara perlu juga dengar istri. Karena seringkali hikmat Tuhan ada pada mereka. Apa yang tidak bisa kita lihat, Tuhan bisa buka buat mereka untuk nolong kita bisa lihat. Nah, seringkali hal itu juga Tuhan lakukan dalam pernikahan kami. Amin. Gimana Pak kalau suami saya mutusin dan salah? Enggak apa-apa, proses belajar. Nah, saya tahu seringkali ibu-ibu akan bilang, nah kan saya sudah bilang, No, begitu mutusin kita jadi satu tim. Kalau dia salah, dia punya tanggung jawab sama Tuhan. Dan dia harus belajar lebih bijaksana. Itu saja. Salahnya kenapa kau pilih dia? Amin. Sampai sini saudara mengerti? Nah, untuk berjalan bersama kita harus belajar sepakat di tengah semua perbedaan. Yang perlu kita sepakati sederhana, tujuan. Saudara bayangkan seringkali, waktu saya. Sebentar saya jelasin ini aja. Kalau tujuan beda, saudara nggak bisa jalan sama-sama. Karena pada satu titik akan ada yang turun di tengah jalan. Gitu. Satu mau ke Kuala, satu mau ke Maprujaya. Ya awal masih oke. Di tengah jalan dia kaget. Loh ini kok ke Maprujaya? Di tengah jalan dia akan minta turun. Nah itu kalau naik mobil. Kalau saudara naik pesawat gak mungkin saudara bilang, tolong dong berhenti. Nah pernikahan itu bukan kayak naik mobil. Itu kayak naik pesawat saudara. Jadi pastikan sebelum menikah, saudara pastikan tujuannya sama. Ya dalam berjemaat lokal juga demikian. Lalu masalah nilai, prinsip, dan aturan. Ya. Yang terakhir adalah ketika kita belajar sepakat, saudara perlu mengerti. Kita sedang belajar dari jadi mandiri. Kan seringkali orang tua tuh bilang, nak kamu harus mandiri. Saudara perlu tahu, mandiri itu bukan tujuan akhir. Karena orang bisa mandiri tapi dia nggak bisa kerja sama. Saya ulangi, orang yang mandiri dia bisa semua hal tapi belum tentu dia bisa kerja sama orang lain. Sementara dalam kehidupan untuk dia berhasil dan bahagia, dia harus bisa kerja sama orang lain. Jadi saudara ajarkan dia mandiri itu baru step awal. Step berikutnya adalah kita perlu belajar dia untuk belajar bisa bekerja sama. Karena dalam kehidupan seringkali dia bekerja, dia sekolah, dia ketemu orang yang berbeda-beda. Dan kedewasaan bukan hanya dinilai dari ini. Makanya Alkitab bilang saling. Kemampuan untuk hidup saling. Oh dia pinter Pak. Dia mandiri Pak. Tapi dia gak bisa kerja sama orang. Dia harus tinggal di hutan. Atau dia tinggal sama mamanya untuk selama-lamanya. Betul? Karena hanya mamanya yang bisa ngerti dia. Karena kalau dia sama orang lain, dia nggak bisa. Ini saja yang saya bisa share buat saudara hari ini. Tuhan memberkati kita semua.